سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun tawi ki kono fasal suwiji ai hada faslun. Ta'bire fasal war riba iku haramun. Iki sudah masuk dalam pembahasan riba. Riba itu salah satu perkara yang dilarang dalam agama. Jadi kita itu memang tidak diperbolehkan mengonsumsi barang riba. Nah, riba itu yang bagaimana? Lah nanti akan dijelaskan panjang lebar di sini. Wa riba utawi riba iku haramun, iku haram. Hukumnya riba iki haram, tidak boleh. Wa inna ma yakunu lan angin pestine ana apa riba ana iku fiddabi ku ing dalem emas. Wal fiddati lan perak wal mat'umati lan pira-pira panganan. Jadi nantinya riba itu hanya berlaku pada emas, perak dan panganan atau makanan pokok. Misalkan apa? Misalkan zaman sekarang itu misalkan emas 1 kilo ditukar dengan 2 kilo. Nah, itu riba karena tidak sama. Nah, atau perak misalkan perak dengan perak, atau makanan dengan makan misalkan beras ditukar dengan beras sing misalkan timbangannya tidak sama. Nah, itu juga bermasalah dalam fikih, nantinya bisa masuk dalam hukum riba. Jadi 3 perkara iki sing salah satunya itu terjadi di Indonesia itu mat'umat, makanan pokok memang. Itu biasanya terkadang di masyarakat terjadi. Walaya juzulan ora wenang apa bai udhahabi apa adul emas oleh adul bidhahabi kelawan emas. Tidak diperbolehkan emas dijual dengan emas. Ya misalkan punya emas 1 kilo tak jual dengan emasnya orang lain, ku nggak boleh cara fikih. Walal fiddati lan ora perak. Kadalika kaya mengkono-mengkono bi'udhab bidhahab. Dan begitu juga perak. Perak dijual dengan perak itu bermasalah. Tapi illa mutamasilan kecuali podo. Lah nek podo sama enggak masalah. Illa mutamasilan kejaba padan pinadan nakdan tur hale kenceng atau kontan. Jadi nantinya ngeten, ketika kita punya emas dijual dengan emas. Jadi misalkan aku punya kalung 1 kilo, terus tak jual dengan anting-antingnya Z 2 kilo. Itu nggak boleh, karena dalam jual beli emas dengan emas harus sama timbangane mutamasilan. Jadi nek 1 kilo ya kudu dijual dengan emas 1 kilo. Dan harus nakdan, kontan. Enggak boleh misalkan emas Z mau 1 kilo, emasku 1 kilo tapi emas Z tidak kontan. Besok misalkan diambilkan di tokonya. Lah emasku sudah ada, lah itu enggak boleh. Jadi dalam penjualan emas dengan emas, perak dengan perak itu tidak boleh. Bolehnya itu dengan catatan harus sama timbangane, harus kontan. Nah, itu catatannya di situ. Mulane ketika nantinya kok jual belinya tidak memenuhi 2 perkara iki, iku masuk dalam hukum riba. Mau. Lah, terus zaman sekarang, misalkan dalam kasus sekarang iku memang terjadi jasa penukaran uang. Jadi jasa penukaran uang itu biasanya terkadang sering terjadi di masyarakat kita. Lah mulane kasus permasalahan kita ketika nantinya uang rupiah bagaimana. Jadi kasus kita kan beda dengan zaman dulu. Nek zaman dulu memang orang-orang menggunakan mata uang emas dengan perak, dinar dan dirham. Nah tapi di Indonesia iku uangnya yang digunakan iku bukan dinar, bukan dirham, bukan emas, bukan perak, tapi rupiah alias fulus. Iku bagaimana? Dalam kitab I'anatul Thalibin juz 3
qauluhu wa syurita fi bai'in ribawin. Qauluhu di situ wa taqabud qabla tafarruq. Qauluhu wa naqad. Naqad di sini qala fitufa wa ilatur riba iku fihi. Jadi ilat keharaman riba iku memang dalam perkara-perkara emas perak atau makanan. Tapi jauhariyatu saman. Fala riba fil fulus wa in rojat intaha. Maka tidak ada hukum riba dalam uang fulus atau uang rupiah di Indonesia. Jadi memang menurut mazhab dari Imam Syafi'i sendiri dan ulama-ulama lain mengatakan kita jual beli uang itu tidak ada unsur riba. Nah biasanya yang terjadi kan apa? Kasus penukaran uang di jalan-jalan biasa nih menjelang hari raya Idul Fitri. Itu kan terkadang terjadi. Jadi uangku 100.000, 120, terus tak tukarkan dengan uang 100.000 receh. Iku nek cara mazhab Syafi'i tidak ada unsur riba. Karena apa? Riba hanya terjadi pada emas perak atau dinar dan dirham dan makanan pokok. Nah, adapun uang rupiah tidak bisa terjadi unsur riba. Jadi kita melakukan penukaran uang sing jumlahnya tidak sama. Uangku 120 tak tukar dengan 100.000 receh. Lah itu nggak masalah. Karena apa? Tidak termasuk ilatur riba. Tapi nantinya ada sebagian ulama yang mengatakan itu masuk ilat riba. Nggak, ulama beda pendapat. Salah satunya dalam kitab Hasyiatul Adawi, itu di situ ada perbedaan pendapat. Qalu waqtalafa fi ilati riba fi nuqud faqila ghalabatu samaniyah wa qila mutalaqut samaniyah wa alal awal takhruju al fulus al judad falayat khuluha ar-riba. Jadi memang pendapat pertama mengatakan yang namanya fulus atau duit Indonesia misalkan rupiah itu tidak masuk dalam ilat riba. Artinya kita menukarkan uang 120 terus diijolkan direcehkan menjadi 100.000 receh itu tidak bermasalah meskipun tidak sama nilainya. Karena apa? Itu bukan ilat riba. Tapi wayat khuluha alasani. Nek pendapat yang kedua mengatakan iku bisa masuk ilat riba karena sama-sama uang. Sama-sama uang di Indonesia. Lah nek masalah riba sendiri iku masih diperkhilafna ulama dalam permasalahan kita uang rupiah. Apakah ketika kita menjual uang dengan uang iku harus sama jumlahnya atau tidak? Nah, itu beda pendapat. Nek kita mengikuti Imam Syafi'i berarti tidak ada ilat riba. Qauluhu wala bai'uma wala bai'uma lan ora wenang apa adol perkara ibtahu kang tuku sapa wong hu ing ma hatta yakdiyahu sehingga nampani sapa wong hu ing ma. Tidak diperbolehkan lagi kita menjual sesuatu yang mana iku belum diterima. Jadi sesuatu yang kita jual iku kita beli tapi belum kita terima, itu juga tidak diperbolehkan. Wala bai'ul lamilan ora adol daging, ora wenang mau bil hayawani kelawan hayawan. Juga tidak diperbolehkan misalkan kita punya daging dijual dengan hewan. Misalkan apa? Aku punya daging ayam yang sudah disembelih, misalkan, nah terus tak jual dengan ayam yang belum disembelih, itu juga nggak boleh. Meskipun toh iku beda dalam segi yang satu sudah disembelih, yang satu masih hidup. Nah, itu tetap gak boleh. Dalam fikih memang seperti itu. Qauluhu wa yajuzu lan wenang apa bai'ud dhabi apa adul emas oleh wenang adul bil fiddati kelawan perak mutafadilan kelawan leluyan nakdan hale kontan. Nah, misalkan kita menjual emas dengan perak gimana? Boleh. Nek emas dengan emas, perak dengan perak syaratnya kan harus sama berarti dan sama-sama kontan. Tapi nek dalam penjualan emas dengan perak iku nggak masalah ukurannya tidak sama. Jadi misalkan emasku 0,5 kilo, perak 2 kilo, nggak masalah.
enggak harus sama. Itu tidak ada unsur riba. Karena apa? Beda emas dengan perak. Dan sing penting harus nakdan kontan. Nah, itu sing penting catatan di situ. Jadi nggak masalah kita menjual emas perak yang beda jenisnya, nggak masalah. Tapi nek emas podo emas atau perak podo perak, lah iku sing nantinya harus kontan dan harus sama beratnya. 1 kilo ya kudu emas 1 kilo. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono laya juzu almat umatu utawi pira-pira panganan. Laya juzu ora wenang apa baiul jinsi apa adul jinis minha saking mat umat didol mau bimislihi. Bimislihi kelawan sepadane jinis illa mutamasilan kejaba padha nakdan tur hale kontan. Juga berlaku juga hukumnya menjual jenis makanan dengan jenis yang sama. Iku tidak boleh kecuali memang ukurannya sama dan kontan. Jadi misalkan apa? Contoh misalkan beras. Beras dijual dengan beras, iku aslinya nggak boleh. Nah, tetapi kebolehan itu dengan catatan harus sama. Nek berasku 1 kilo, ya berasnya Zaid 1 kilo. Lah sing masalah nantinya nggak sama. Berasku beras misalkan rojo lele, nah, misalkan harga 15.000, berasnya Zaid beras raskin misalkan Amet Sewu 1 kilo cuman 5.000 misalkan. Terus tak jual dengan punya yang Zaid. Nah, ketika nantinya kok tidak sama ukurannya, iku bermasalah nantinya masuk dalam ilatur riba. Nah, mulane meskipun toh iku dalam kualitasnya beda, tapi sama-sama jenis beras harus sama timbangannya 1 kilo ya 1 kilo mau, dan harus kontan. Mau yang penting harus kontan. Nantinya kalau tidak kontan lah iku bisa masuk unsur riba. Nah, ini terkadang terjadi di masyarakat kita. Nah, mulane yuk belajar masalah riba biar bisa membedakan ini barang riba, ini yang bukan. Nah, bisa membedakan yang diperbolehkan itu yang bagaimana, yang tidak diperbolehkan alias riba itu yang bagaimana. Qauluhu wa yajuzulan wenang. Wa yajuzulan wenang apa baiul jinsi apa adul jinis. Minha sangking mat uman bigairihi kelawan liyane jinis tingkai mutafadilan hale leluwian nakdan tur hale kontan. Tapi nek makanan podo makanan tapi beda jenis. Misalkan punyaku beras, Zaid punya gandum. Kan sama-sama makanan pokok, tapi beda jenis. Wong punyaku beras, punya Zaid gandum. Lah tak jual dengan punya Zaid. Iku nggak masalah mutafadilan, nggak sama ukurannya nggak masalah. Beda timbangannya nggak masalah. Misalkan punyaku berasku 1 kilo, punya Zaid gandumnya 5 kilo, gak masalah. Mau. Tapi nek sama-sama jenisnya makanan iku, ya kudune harus sama timbangane. Nek beras ya podo beras ya 1 kilo 1 kilo. Dan harus nakdan kontan. Nah, ini juga catatannya nakdan harus kontan. Walaya juzulan ora wenang apa baiul gorori apa adol goror. Adul goror iki contohnya apa? Kabai abdin min abitihi, seperti menjual budak. Jadi misalkan aku punya budak 100, terus aku bilang kepada Zaid budakku 1 iku lho, beli. Ya, budak yang 1 yang bagaimana itu belum jelas. Budak sing manong padahal saya iki punya budak 100. Nah, mulane nek jual beli ku harus jelas, yang mana yang dijual kudu harus jelas. Autoer fil hawa, atau menjual burung yang apa misalkan terbang. Kalau burungku yang terbang beli, nah itu nggak bisa. Karena apa? Dalam penjualan itu baiul gharar, jual beli yang demikian itu tidak diperbolehkan. Nah nantinya yo nek burungnya bisa ditangkap, nek nggak bisa, lah itu masalah di situ. Atau misalkan ini, aku punya ikan 100 ekor di kolam. Terus aku bilang kepada Zaid, salah satu ikanku saya jual kepadamu. Loh, padahal salah satu ikannya itu yang mana belum jelas. Ukurannya yang berapa, warnanya yang mana itu belum jelas.
Mulane nek sampean jual beli ya kudune harus dijelaskan. Iki ikannya ditangkap dulu terus diberikan kepada Zaid, ikan ini saya jual kepada. Mulai ku jelas. Nah, nek iwake misalkan ikannya masih di kolam terus kita jual padahal ikannya ada 100 ekor. Nah, itu baiul gharar, enggak boleh demikian ki mau. Nah, terkadang di masyarakat ya sebagian ada yang melakukan demikian. Mulane nek kita melakukan jual beli, tangkap dulu ikannya, terus kita akati. Ini ikan ini saya jual kepadamu 50.000 misalkan. Enggak masalah niki mau. Nah, terus dalam permasalahan kita lagi masalah riba, itu terjadi apakah bank yang berada di masyarakat kita itu termasuk riba apa enggak? Jadi kan dalam bank kan prakteknya macam-macam. Ada praktek kita menabung. Jadi kita punya uang terus kita tabung di bank. Itu bagaimana? Dan nek masalah itu memang ada ulama yang mengatakan boleh. Nantinya sistemnya wadiah. Nitip duit, nitip uang. Jadi misalkan aku punya uang 10 juta tak titipkan kepada bank. Nah, terus yang menjadi permasalahan permasalahan kita nitip uang 10 juta di bank itu terkadang iso bertambah. Yang disebut dengan bunga nih cara bank. Jadi misalkan 10 juta tak titipkan ke bank alias tak tabung, terus dalam waktu 5 tahun yang akan datang kok berubah 10 juta 500 misalkan. Nah 500 inilah yang dinamakan bunga. Nah itu bagaimana hukumnya? Nah itu memang kita bisa mengakati itu sebagai akad wadiah alias titipan dan boleh-boleh saja. Yang penting nantinya sampean nggak usah disyarat aja. Jadi misalkan saya punya uang 10 juta, Mbak, ini 10 juta saya titipkan, saya tabung ke bank ini misalkan. Nah, misalkan kok nanti ada bunga 500.000 atau 400.000, wes diniati iku sebagai hibah atau pemberian. Ngono wae. Tapi kita nggak usah terlalu berharap kepengen dapat bunga, nggak usah. Nek diberikan ya alhamdulillah. Karena apa? Zaman sekarang kalau sampai bank itu diharamkan seumpama. Nah repotnya masalah kita apa? Kalau orang yang punya uang banyak, iku nek ditaruh di rumah bahaya. Iso dibobol maling. Khawatirnya nek dirampok. Mulane zaman sekarang kita dipermudah dengan adanya bank. Atau nek zaman sekarang ada yang di ATM. Jadi kita kirim duit dipermudah dengan ATM tanpa harus kita pergi ke Jakarta, ke Jawa Timur membeli sesuatu, membayar langsung, tapi cukup dengan ATM. Lalu kita dipermudah. Kita dipermudah dengan adanya ATM. Kita punya uang banyak, khawatir nek dicolong, maling, dirampok misalkan. Ya wes kita titipkan ke bank mau lewat ATM, nggak masalah. Nah, itu ada sebagian ulama yang mengatakan boleh kita niati sebagai nitip alias nabung dan nantinya kalau ada bunga wes kita niati sebagai pemberian alias hibah dari bank. Ngoten mawon. Jadi nggak usah terlalu kenceng-kenceng mengharamkan bank mau. Terus dalam bank juga ada permasalahan lagi ketika kita meminjam uang di bank. Jadi kita minjam uang, jadi kita nabung ya ada proses demikian. Ada lagi sebagian masyarakat yang meminjam uang ke bank. Lah itu meminjam uang ke bank bagaimana? Nah itu memang masih diperkhilafkan ulama. Nek cara madzhab Syafi'i, itu memang kita tidak diperbolehkan utang kepada seseorang alias nek cara saiki kan konteksnya bank. Jadi kita hutang kepada bank misalkan 10 juta. Terus yang menjadi permasalahan dalam madzhab Syafi'i itu apa? Nek disyaratkan. Jadi dari pihak bank mensyaratkan, saya kasih utang 10 juta dengan syarat ada bunga 1 juta. Nah, itu loh yang menjadi permasalahan dalam madzhab Syafi'i. Jadi ada pensyaratan bunga iki mau. Mulane terus piye solusine wis enggak usah disyaratkan tapi kita niatkan sedekah ngoten mawon. Jadi kita utang 10 juta. Tapi niatkan sing 1 juta itu sebagai sedekah kita kepada bank ngoten mawon. Ada ulama kiai yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak, monggo silakan. Atau ada kiai yang mengatakan tidak diperbolehkan. Dan masalah itu masih diperkhilafna, masih ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama, para kiai. Masalah bank.
Tapi nek saya sendiri kalau bisa jangan sampai hutang kepada bank. Karena apa? Bunga itu akan selalu bertambah ketika kita tidak bisa membayar. Mulane kita kalau bisa kita hindari. Nek bisa malah kita punya duit nabung, kita titipkan ke bank. Suatu saat akan bermanfaat tabungan itu ketika kita membutuhkan. Ngoten mawon.